Welcome back to Podcast. Asik. Balik lagi. Kevas, lu lagi. Gimana men? Sehat? Sehat men. PSBB diperpanjang bro. Iya, makanya nih rambut lu makin panjang juga men. Ya ini nanti kalau udah mau mulai normal lagi ya gue potong lagi. Iya, ini gue kemarin manggil tukang potong rambut. Oh, gue pikir tukang gali kubur anjing. Enak ya, udah seger ya men ya. Iya men. Gue liat-liat sih muka lu udah seger, cuma kayaknya belum mandi Pas. Udah enak aja lu. Pas, gimana nih Pas? Kesibukannya apa nih Pas? Masih sama, gue masih sama WFA ya. Meeting juga masih online kan Iya kita. sih. Gue juga sempat ke sekolah sih kemarin. Emang benar-benar mendadak gue harus ke sekolah. Tapi pakai masker, tetap itu segala macam. Berarti protokolnya beda ya? Iya, beda ya, normal beda. Cuman ada yang unik lagi sih, sebagai sempat kita bahas yang apa waktu tuh? Di Instagram. Ingat gak sih waktu pas manajemen atau pas bisnis gitu? Kita sempat ngomongin soal mereka ini yang jadi Inkubator bisnis nggak sih? inkubator bisnis ya, terus jadi pembisnis dadakan cuy. Yang jualan Iya, bener. jualan apa hand sanitizer terus cilok ya kan banyak banget gitu loh. Gue kenal yang jualan cilok, yang jualan hand sanitizer. Iya bener. Nah itu jadi pembisnis dadakan gitu. Nah. Tadi kan mereka udah punya bakat ya kan, secara nggak Bener, langsung punya bakat. Dan teman-teman juga pasti kita lihat di Instagram, teman-teman kalian pasti banyak yang punya bisnis dadakan. Betul. Juga kan selama pandemi ini. Dan bukan cuma bakat sih yang diperlukan, tapi skill dan teori juga ya nggak sih men? Yes, dan link itu penting bro. Dan kemarin kan beberapa dosen juga udah sempat nyinggung ya soal inkubator bisnis gitu segala macam. Nah ini kita mengundang nih men. Kita mau undang langsung ya. Kalian bisa bahas soal perizinan, terus to build a business. Skystar Ventures nih kita Skystar Ventures satu-satunya peluang bagi kalian ketika masuk ke UMN itu privilege kalian nanti. Yes. Oke. Jangan sampai lewatin episode ini. Yes, karena ini penting banget. Betul. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung panggilin aja. Beliau adalah Renaldo Sudjiadi. Dia sering kita panggil Ray. Ya. Jangan kemana-mana, bukan di Pak. Oke. Ya. Show. Beda cerita bro. Ya. Oke, nggak usah langsung aja. lama-lama, kita panggilin Ray. Oke, kita udah kedatangan tamu jauh. Tapi satu kantor tetap. Tapi satu kantor. Ray Sudjiadi. Pagi. Sorry ganggu waktunya nih Ray. Makin cerah nih. Makin cerah ya. Kebetulan pakai bajunya warna putih. Jadi cerah. Betul. Gimana Ray? Sehat Ray? Sehat. Ya. ya. Aktivitas ngapain aja? Aktivitas lebih banyak di Pulau Kapuk ya. Wah enak. Ya enak ya. Bahan. Enggak sih, tapi meeting tetap jalan. Meeting terus. tetap jalan. Kayak di minggu ini sebenarnya kita lagi banyak meeting sebenarnya. Oh gitu. Kayak ntar di siang ini kita lagi masih ada Meeting lagi juga. Wah sibuk nih ya. Soalnya kalian tuh kan kalau nggak salah divisinya kantor kalian kan anak muda semua ya, milenial Oh, semua ya. kalian juga. Bisa aja sih. Oke. Ray, boleh nggak dijelasin soal Skystar Ventures tuh kayak gimana? Sebenarnya apa sih Nah, itu? Sebenarnya apa hubungannya Skystar Ventures sama UMN bisa boom? Oke. Sebenarnya gini, Skystar Ventures itu sebenarnya salah satu visi dari UMN itu sendiri, karena kan mewujudkan atau menumbuhkan wirausaha gitu kan. Yes. Nah, makanya dilahirkanlah Skystar Ventures. Kenapa nggak UMN inkubator gitu kan? Karena kalau biasanya kalau nge-branding ada berbau universitas banget, itu biasanya banyak partner yang mungkin ada yang nggak mau partner sama universitas, sedangkan kita nggak tertutup untuk berpartner dengan institusi lain. Jadi kita memang nge-branding, kita tidak memakai nama universitas untuk memberikan informasi ke teman-teman misalkan partner. Jadi Skystar Ventures bukan UMN inkubator. Jadi sebenarnya Skystar Ventures itu memang sebuah wadah wirausaha untuk mahasiswa UMN. Jadi sebenarnya Skystar sama UMN ya sama aja. Cuma namanya aja yang dirubah. Nah ini mungkin yang masih salah persepsi sama mahasiswa ya. Ini apa nih kantor nebeng nih di lantai 12 sampai 11. Jadi sebenarnya enggak, itu adalah ya sama kayak Baak,
sama dengan divisi atau CDC gitu CDC, ya. sama aja sebenarnya, kayak sama-sama punya UMN, cuma namanya aja ya. Oh gitu. Berarti coba dikoreksi berarti ya, Ray, nanti kalau nggak salah ya. Ya. Berarti Skystar ini merupakan part of dari Kompas Gramedia juga, part of dari UMN juga, tapi sifatnya netral. Iya. Jadi siapapun bisa Iya. masuk kan berarti ya. Dari luar institusi pun juga terbuka Dari kan? luar bisa gabung di co-working space-nya. Co-working space ya. Bisa bergabung alias sewa ya. Ah. Maksudnya kan kita ada co-working space yang bisa disewakan. Ah. Tapi kalau untuk program inkubasi kita masih tertutup untuk mahasiswa Mahasiswa aja UMN. ya. Karena memang kita mau membenahi dulu nih, kita mau ajak mahasiswa UMN dulu untuk yuk kita berinovasi, kita buat startup. Berarti secara gak langsung anak-anak mahasiswa UMN punya privilege untuk jadi kewirausahaan lewat dari Skystar Ventures itu Betul. sendiri, dan orang lain pun juga nggak akan bisa masuk kan. Betul. Terus untuk teman-teman di Betul. UMN itu keren ya. Keren. Terus kalau tadi lu bilang masalah partner, kita partner terbuka juga buat umum gitu kan. Iya. Ini maksudnya partner nih gimana nih? Apa Oke. kontribusinya partner? Oke, karena kan gini, kita Skystar Ventures, kita punya program inkubasi, kita mau mengedukasi mahasiswa. Betul. Yang kita mau ajak mahasiswa untuk belajar itu tidak belajar hanya sebagai teori aja. Jadi kita mengundang praktisi-praktisi startup di luar. Jadi kita mengundang seperti kita partner dengan beberapa startup unicorn di luar sana seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Itu kan memang institusi di luar dari universitas Betul, kan. betul. Makanya kita memang ngajak salah satu atau salah beberapa mentor dari beberapa startup unicorn di luar. Nggak cuma itu, kita juga partner sama organisasi atau inkubator dari luar negeri juga. Gitu. Tapi ya ini kita bisa kolaborasi, nggak tertutup untuk program inkubasi aja. Jadi memang bisa untuk program-program lain yang kita buat. Kemarin itu kita ada Skystar Innovation Challenge, kita kolaborasi sama Nanyang Politeknik dari Singapura. Gitu. Jadi nggak terbatas di UMN doang. Bahkan kita kolaborasi juga sama Kompas di pusat. Jadi sifatnya itu juga untuk mengedukasi, memberikan pengalaman-pengalaman gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswi UMN kayak gitu ya. Keren banget, parah. Berarti ini memang apa ya, terbuka banget. Maksudnya anak-anak UMN gak cuma belajar teori di kelas gitu kan sama dosen, tapi benar-benar bisa langsung terjun dan Betul. langsung sama praktisi. Jadi sifatnya community base ya. Betul. Jadi memang kan kalau di UMN sendiri kan pasti ada mata kuliah terkait dengan bisnis gitu kan. Cuma bedanya apa sih dengan apa yang didapat di Skystar? Ya Skystar itu bisa memberikan akses ke mentor-mentor yang ke founder-founder yang ada di startup. Nggak mungkin bisa dapat akses di luar sana secara gratis. Dan kebetulan UMN di sini kasih gratis gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa UMN ini beruntung juga nih kita dari UMN mendirikan Skystar Ventures, bukannya menjual banget ya, tapi maksudnya di sini saya merasa dulu saya sebagai mahasiswa sayang banget nih dulu kenapa nggak ambil Skystar. Kita gitu. Iya. Gitu, makanya kayak baru sadar ketika saya kecemplung langsung di Skystar. Kayak sebenarnya semua aksesnya tuh udah ada, cuma mahasiswanya yang kurang melengkapi diri dan ikut serta dalam Kurang cari tahu mungkin. Iya, itu mungkin sebenarnya juga. fasilitasnya bisa informasi aja gratis ya kan. Ya kita nggak pungut biaya apapun. Jadi kita cuma minta komitmen dari teman-teman UMN, teman mahasiswa UMN untuk ya udah kita komit aja di selama 1 semester. Ya udah kita sama-sama develop bisnis bareng. Kalau kayak gitu misalnya nih ada apa namanya mahasiswa nih, misalnya mungkin teman-teman dari SMA itu masih belum tahu sebenarnya gimana sih caranya, ini sulit nggak sih, ini kompleks nggak sih gitu. Misalnya dia punya ide bisnis, nah terus dia bisa langsung propose ide bisnisnya atau nanti ada rekrutmennya atau gimana? Sebenarnya ini perlu diluruskan juga ya. Maksudnya kita nggak muluk-muluk minta bikin proposal, minta harus ide bisnis yang bagus untuk masuk ke Skystar, enggak. Yang penting mereka punya permasalahan yang ingin diselesaikan. Misalkan aja ya, kita ngerasa sekarang macet banget misalkan ya udah gimana caranya kita bisa mengatasi macet, atau gimana caranya kita bisa cari parkir yang mudah di mall dulu pada saat itu. Ya kita berpikir gimana cara solusinya untuk membuat inovasi terkait dengan parkir. Jadi nggak perlu sampai mereka pikirin solusinya apa, yang penting ada permasalahan yang pengen mereka selesaikan, udah itu aja. Jadi nggak perlu sekarang bikin proposal, mereka harus bikin ide bisnis modelnya kayak apa, tenang aja, itu justru kita akan ajarin. Justru itu yang di-develop ya? Justru itu yang kita belajar bareng-bareng dari mentor. Karena mentor itu lebih ke sharing experience kan. Sharing experience itu dalam arti
jangan melakukan hal yang kesalahan yang sama seperti apa yang founder lakukan. Jadi dia bisa sharing ke mahasiswa. Jangan lakuin kayak gitu. Karena setiap bisnis pasti ada masalahnya. Waktu itu dia pasti pernah buat salah, terus dia bisa sharing salahnya apa biar kedepannya nggak salah. Cuma kalau mau buka bisnis sih memang harus cari masalah sih. Iya, benar. Harus cari masalah. Harus cari masalah, benar. Nah, teman-teman yang suka cari masalah. Nah, ini cocok. Iya. Tapi masalah itu arti positif. Jangan sengaja dicari-cari. Terus Ray, bocoran sedikit. Nah ini yang tadi gue udah nanya juga sih, cuma mungkin belum sempat jawab. Itu ada batch-batchnya atau boleh langsung daftar atau gimana? Iya. Kebetulan kalau untuk pembukaan pendaftaran itu kita memang setahun sekali. Jadi memang kita menyesuaikan jadwal akademik dari perkuliahan UMN juga. Kenapa? Karena kita banyak sinergi dengan prodi-prodi nih. Jadi ada mata kuliah yang bisa diambil di Skystar, terus mereka mendapatkan nilai kredit transfer. Jadi memang kita bukanya biasanya tahun ajaran baru, itu kita ada sosialisasi dulu, baru ada rekrutmen, baru nanti mulai bootcamp selama 1 semester. Jadi kita, karena durasi 1 semester untuk programnya sendiri, jadi kita bukanya setahun sekali. Dan sekarang kita udah batch ke-7. Udah lagi berjalan. Jadi udah 7 tahun. Itu kalau misalnya itu terbatas nggak, Ray? Boleh mahasiswa semester berapa atau yang udah lulus boleh atau enggak atau gimana? Jadi awalnya itu kita buka untuk mahasiswa semester berapa aja. Semester 1 pun boleh? Tadinya. Jadi sekarang setelah kita evaluasi, kelihatannya mahasiswa semester 1 itu masih terlalu cepat. Kasihan mereka biasanya masih perlu tahu dulu nih UMN itu seperti apa, interest saya tuh sebenarnya apa sih, ikut UKM apa. Jadi kita batasi mahasiswa tahun kedua sekarang, at least dia semester 3 ke atas. At least semester 3 ke atas. Iya, karena kasihan, takutnya dia masih belum tahu kan UMN itu apa, mereka masih penyesuaian dulu, jadi kita nggak bisa paksa. Lagian juga udah harus punya pondasi dulu ya, basic-basic dulu juga. Belajar iya sih, kalau belum tahu apa-apa gimana mau buat sesuatu juga gitu kan, gimana mau buat apa-apa. Sebenarnya belum tahu apa-apa bukan menjadi tolak ukurnya di Skystar. Yang penting kita lihat adalah mental sih, mental sama komitmen. Karena bikin bisnis itu kan nggak gampang ya. Jadi saya pasti baru bangun ditolak sama customer. Kalau udah ditolak, dimarahin klien itu biasanya udah down, cabut. Kenapa diketawa-tawa sih? Apa? Jadi teringat gue satu cerita apa gitu. Jadi gak usah diceritain. Iya. Berarti mentalnya udah ada dong. Iya, mentalnya udah ada. Nah itu untungnya. Nah tadi kan bicara soal community base, co-working space. Nah bagi teman-teman yang belum tahu nih fasilitas yang Skystar berikan ke mahasiswa ataupun ke institusi lain itu seperti apa sih, Ray? Oke, jadi untuk informasi juga, jadi di Skystar itu kita punya co-working space, kita punya ruangan-ruangan yang kita sewakan untuk startup founder profesional. Jadi bukan statusnya mahasiswa. Jadi dengan kata lain mereka harus membayar uang sewa. Cuma value apa yang kita kasih, kita memang komunitasnya kuat banget. Kita biasanya sebulan sekali pasti ada acara komunitas. Entah itu makan bareng, entah itu ada acara main PS bareng, apapun itu yang di luar pekerjaan kantor atau pekerjaan tentang seputar bisnis. Nah dari situ kita tawarkan juga untuk teman-teman komunitas kita yang sewa untuk mendapatkan talent. Talent dalam arti mereka bisa mengakses mahasiswa-mahasiswa UMN untuk direkrut. Gitu. Nah, dari sini sebenarnya benefit juga untuk mahasiswa UMN yang mencari magang atau dia mau part time atau dia mau mencari full time. Karena di sini perusahaannya kan bervariasi, tapi kita memang Skystar Ventures fokusnya di teknologi dan digital. Oh iya itu juga. Jadi kan memang sekarang kan udah di era itu kan. Jadi memang sebenarnya ini kesempatan yang baik untuk mahasiswa UMN. Kalau memang pengen berkenalan, kita punya komunitasnya loh, startup-startup yang lagi berkembang. Jadi fasilitasnya itu, kita memberikan talent, kita memberikan akses juga karena kita payung besarnya Kompas Gramedia, gitu. Keren banget kan. Jadi nggak ada kesempatan di luar sana yang mungkin seperti di Skystar di UMN. Karena kan kita integrate dengan corporate besar di Indonesia gitu kan. Jadi benefit banget baik untuk mahasiswa maupun untuk startup profesional di luar sana yang pengen bergabung ke komunitas kita. Kan misalnya nih Rek, misalnya gue nih jualan online, misalnya gue jualan makanan online lah, tapi omsetnya tuh udah puluhan juta lah sebulan lah. Cuman gue nggak butuh orang, gue cuma butuh tempat atau meja yang khusus buat gue. Tapi gue bisa nggak sewa di tempat lo? Sewa meja atau sewa, kan kalau di co-working space kan bentukannya mungkin di gambaran orang itu kan ruangan-ruangan ya.
Nah kalau misalnya kita mau nyewa cuma buat gue sendiri untuk meja setelah pulang kuliah gue mau kerja, nah itu ada nggak kayak gitu? Jadi statusnya adalah kayak share desk gitu Share ya. desk. Jadi kalau tadinya di Skystar kita ada yang kita sewa per meja atau per kepala. Jadi mungkin secara harga juga lebih terjangkau gitu kan. Tapi sekarang melihat demand di area kita di Gading Serpong, demandnya lebih banyak ke office space ternyata. Jadi sekarang kita agak rubah. Mungkin untuk teman-teman atau startup founder yang pengen main ke UMN, pengen ke Skystar Ventures, kita memang belum ada share desk. Tapi itu ya bisa dikondisikan lah, kita bisa ngobrol, kita bisa. Tapi kita secara khusus kita nggak ada menyediakan itu, kita lebih ke office. Karena memang kebetulan demand di situ semua sekarang, kita nggak tahu kenapa. Oke. Dan gue tadi dengar Ray sempat ngomong ada main PS bareng. Nah ini menarik nih, ya nggak sih men? Itu kayak di kantor-kantor Google gitu loh, bisa tidur siang, bisa main. Itu fasilitas juga yang ditawarkan. Ya ini fasilitas yang kita sediakan untuk komunitas Skystar Ventures. Gitu. Jadi biasanya ada mahasiswa yang tiba-tiba naik ke atas pengen main PS. Sebenarnya kita bukan tidak mengizinkan, tapi kan kita mau menjaga keamanan. Betul. Gitu. Jadi jangan disalahartikan Skystar pelit nggak bisa dipakai fasilitasnya. Jadi kita menjaga keamanan, di situ banyak barang-barang berharga punyanya startup founder dan kita bertanggung jawab untuk keamanan tersebut. Dan kita nggak bisa tanggung jawab dan memantau 24 jam. Kalau memang ada yang keluar masuk. Makanya sekarang kita udah ada resepsionis. Kalau memang ada kebutuhan pengen lihat-lihat, sekarang bisa ke resepsionis dulu nih minta izin baru lihat-lihat. Kalau dulu memang terbuka banget, siapapun bisa masuk. Tapi kalau pertanyaannya PS itu fasilitas atau bukan, itu yang kita sediakan supaya ya memang kita membuat, karena itu kan seperti klien kita. Betul. Tenan kita sebutkan tenan komunitas di Skystar Ventures. Kita membuat mereka senyaman mungkin. Betul. Kalau mereka ada keluhan, kita langsung selesaikan. Kalau mereka bosen ya ada fasilitasnya. Supaya nggak stres lah kerja terus. Iya bener kan? Itu maksud gue kayak di kantor-kantor zaman sekarang gitu men. Ada kan ada main terus bisa selonjoran ya nggak sih? Benar. Keren. Itu ningkatin produktivitas juga sih. Benar. Tidur siang tuh meningkatkan produktivitas loh. Ya kalau kelamaan nggak ningkatin juga bro. Cuman Ray, masih nyangkut yang soal fasilitas. Misalnya ada, gue kan pernah denger tuh. Nanti mungkin lu bisa cerita ntar di sesi yang selanjutnya. Ada soal ekspedisi atau forwarding freight forwarding yang bentuknya digital ya, yang anak UMN bikin waktu itu. Eksporin ya, namanya eksporin. Itu kan misalnya kliennya dari luar negeri itu kan beda jam tuh misalnya. Oh iya benar. Menurut pengalaman gue aja nih, kalau gue kan kerja di salah satu startup juga. Jadi dia kalau meeting sama orang Amerika, nyampe rumah tengah malam baru meeting. Nah, fasilitasnya dari Skystar sendiri itu jam operasionalnya, internetnya aktif dari jam berapa sampai jam berapa tuh bisa diceritain nggak? Ya, jadi ini UMN memang keren banget. Memang benar-benar memberikan perhatian khusus mengenai koneksi. Karena memang sekarang kita di era digital, kita memang harus memastikan kualitas internet sangat baik di Skystar Ventures dan di UMN. Nah, kalau pertanyaannya jam operasional, kita buka seperti jam operasional bukanya UMN dan tutupnya itu kita sebenarnya jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi kita memang nggak 24 jam karena ya kita harus menghargai jam gedung juga kan. Betul. Dan kita yang tadi concern yang tadi gue bilang adalah ya keamanan. Kalau memang kita buka terus-menerus, sebenarnya memang kita di sini ada security yang harus mengawasi kan. Cuma nggak ada yang tahu kalau ntar tiba-tiba ada yang lolos gitu masuk ke lantai 11 atau 12. Kita batasi sebenarnya jam operasional. Cuman kalau memang khusus untuk komunitas kita yang memang ada kebutuhan untuk lembur, memang dia harus berdasarkan deadline, bisa diinfokan dulu, itu bisa dikondisikan. Jadi nggak strict banget lah. Makanya kalau misalnya klien di luar negeri udah terakomodir ya, bisa. Itu keren. Nah terus ini Ray, balik lagi nih sebenarnya. Tadi sempat kepikir cuma lupa gue tanyain. Kalau misalnya bisnis anaknya ini itu base-nya nggak online, itu bisa nggak tetap masuk ke Skystar? Atau harus online base? Oke. Jadi itu sebenarnya permasalahan yang ingin kita selesaikan sekarang ini. Betul. Kita memang untuk kriteria dari Skystar Ventures sendiri itu memang sangat segmented banget. Kita memang batasi ke arah yang teknologi dan digital. Memang semuanya harus online berhubungan dengan tech. Nah pertanyaannya gimana dengan
mahasiswa atau ada yang bikin bisnis tidak berhubungan dengan tech sama sekali. Makanya sekarang kita lagi sama-sama membuat sebuah komunitas baru namanya Biskom. Nah ini di under kemahasiswaan, mahasiswaan UMN. Jadi kita memang pengen menjembatani mahasiswa-mahasiswa yang memang punya bisnis biasa aja, maksudnya yang konvensional, bisnis makanan, tapi pengen belajar bisnis. Nah itu kita ada lagi nih, kita kerjasama dengan Biskom yang memang dikelola oleh mahasiswa UMN dan dosen dari UMN juga, sama di under oleh kemahasiswaan. Nah itu sebenarnya sekarang kita lagi sama-sama mendevelop itu, kita lagi godok bareng organisasinya seperti apa. Mungkin nanti soon untuk teman-teman yang memang mau bergabung di UMN harusnya udah siap sih, maksudnya kita mau menjembatani itu. Berarti secara nggak langsung berkolaborasi dengan program studi juga dong ya? Pasti. Contohnya apa? Manajemen udah pasti ya? Manajemen pasti. Jadi kita hampir semua hampir sih. Semua ya? Berarti harusnya. dari DKV pun mau bikin bisnis pun ke Skystar juga bisa dong ya? Bisa. Jadi memang dari prodi manapun yang memang pengen bangun bisnis di Skystar, kita nggak batasi dari prodi manapun. Bahkan kita kolaborasi, misalkan dari mata kuliah dari prodi tertentu gitu ya, memang pengen berkolaborasi dengan Skystar, pengen mengundang startup founder, memang kebetulan aksesnya ada di Skystar, kita open banget. Oh, keren ya? Iya, keren banget. Nah itu tadi juga mungkin belum sempat kejawab, alumni bisa nggak? Bisa. Serius? Bisa. Jadi ini kita memang mau mengajak alumni untuk lebih aware lagi nih. Memang kalau ada alumni yang ternyata sekarang dia diam-diam bikin startup gitu kan. Ternyata dia bingung, dia mau bangun startup, pengen belajar, gitu. harus masuk ke mana nih? Kita mau belajar di mana nih? Balik lagi ke kampusnya dong, kita lihat ada Skystar Ventures. Jadi dari situ kita open banget untuk alumni. Nggak terbatas alumni angkatan berapapun, meskipun angkatan pertama pun pengen belajar di Skystar, pengen berkantor di Skystar, ayo. Ini keren banget nih si Reni ya. Nggak Ray dong, kita semua. Gitu. Oh iya, ini perwakilan. Aja. Saya menjadi representasi. Wis. Tadi kegiatan-kegiatan juga udah dijelasin sama dari investor, pendampingan, ya, co-working space-nya juga ada, ya, kerja sama-sama program studi juga. Jadi nggak ada kata nggak mau masuk UMN soalnya mau jadi entrepreneur, nggak mungkin kayak gitu, soalnya kita sudah sediakan ya. Benar. Kalau misalnya ada apa-apa kalian mau buka usaha misalnya, tapi anyway kalau misalnya kita ke daerah nih, mereka tuh banyak yang orang tuanya punya bisnis orang tuanya gitu. Terus mungkin anaknya sambil menyelam minum air suruh kuliah di sini, suruh buka cabang segala macam, itu juga bisa kan ya sebenarnya ya? Nggak menutup kemungkinan kok. Kalau memang bisnisnya masih masuk ke requirement kita, terus anak tersebut menjadi foundernya yang memang benar-benar involved di situ, bukan orang tuanya yang menjadi pemegang keputusan. Mungkin iya masih menjadi pemegang keputusan, tapi mungkin kita harap lebih banyak involved. Mungkin 90% di anak tersebut. Soalnya kan ada banyak tuh mereka yang orang tuanya konvensional masih bisnisnya. Ya. Terus ya kita nggak bisa pungkiri, tadi Ray juga bilang kan bahwa sekarang ini udah berubah jadi digital. Betul. Dan pasti orang tua pengennya ininya tetap survive, mempertahankan. Betul. Caranya mempertahankan kita harus adaptasi dong. Betul. Dengan teknologi. Nah, sedang satu-satunya adalah bukan orang tuanya yang belajar, tapi anaknya yang sebagai penerus ya. Dan itu nanti akan dibimbing juga dong sama Skystar. Bisa kan? Dengan Skystar, dengan Biskom, ya pokoknya kita selalu dampingi. Karena yang sebenarnya di Skystar kita bukan mendampingi startup, justru kita mendampingi orangnya. Karena apalah arti ide bisnis yang bagus kalau orangnya nggak bagus. Bener, karena itu pengalaman yang real sekali, sudah valid. Bukannya gimana, tapi kan memang permasalahan yang paling krusial di sebuah startup kan paling mungkin tim ya. Bukan dari funding, bukan dari solusi atau inovasi seperti apa, tapi masalah timing sama tim yang paling penting. Nomor satu, timing. Jadi apakah chance atau kesempatan opportunity yang mereka dapat atau mereka kasih ke market ini tadinya pas apa enggak? Waktu itu Gojek pas banget timingnya, karena Jakarta lagi macet-macetnya waktu itu. Jadi sekarang bisa jadi unicorn, bahkan jadi di atas dekakorn. Zoom sendiri juga butuh waktu sih untuk jadi bisa. Bener. Ya. Dulu dia dari tahun kapan loh punya usaha itu, cuman kan boomingnya gara-gara pandemi. Pas banget ya. Oke. Satu lagi nih ya, mungkin yang gue tanya. Kalau misalnya nih udah selesai tadi dari pelatihan mentoring Skystar Ventures, apakah harus tetap di Skystar? Masalah kantornya gimana? Apakah dia harus keluar dari Skystar apa gimana? Kalau kantor memang khusus untuk mahasiswa UMN atau maupun alumni yang memang baru lulus atau dia baru selesai, kita memang sediakan ada satu ruangan khusus untuk mahasiswa UMN. Jadi itu nggak ada tempat duduk yang dedicated. Jadi dia bebas mau duduk di mana aja sebenarnya di situ.
Cuma pertanyaannya kita lihat kondisi juga. Kalau memang dari startup tersebut ternyata sudah mendapatkan investor, growing banget, dan memang ternyata udah sustain, udah bisa jalan sendiri. Dengan kata lain, mereka sudah bisa mencari tempat yang baru atau mereka sewa di tempat kita dengan harga spesial. Harga spesial. Iya, jadi kita mau mengajak ya, selain kita membantu mereka, mereka juga kalau udah cukup, udah mature, udah bisa berkembang, ya udah mereka bantu kita juga. Gitu. Ya, jadi balik lagi jadi mentoring juga ya. Iya, justru Jadi kita banyak loh komunitas kita atau portofolio kita yang lulus, kita ajak involve lagi di batch yang baru ini, batch 7 atau batch yang akan datang untuk jadi mentor. Bisa testimoni, bisa sharing juga, maksudnya kayak ilmu, kesalahan-kesalahan yang jangan sampai dilakukan juga gitu kan oleh mahasiswa. Keren banget, parah. Ini kalau kita bahas terus nggak selesai 3 hari. Bentar, tapi ada ini, Rey, ada yang jadi pertanyaan juga. Oh iya, boleh. Caranya gimana sih mahasiswa ini? Tadi kan belum diceritain spesifiknya tuh, Rey. Kan tadi kan Rey cuma bilang nggak perlu harus ini sih, kita nggak perlu audisi segala macem. Cuman gimana caranya supaya mahasiswa ini, gue punya ide nih, caranya nyerahin ke Skystar tuh gimana sih? Kalian bisa jelasin nggak? Iya, jadi aksesnya sebenarnya mudah banget. Ketika kita sudah buka pendaftaran lagi, kita akan sebar informasinya, kita blast, mungkin ada backdrop yang akan kita tempel di mana-mana di UMN. Ya memang cukup dia buka link yang kita sediakan, mereka tinggal isi data diri aja sama permasalahan yang mereka selesaikan apa. Setelah itu tinggal ikuti prosesnya aja. Tadi kan Rey cuma bilang nggak perlu harus ini sih, kita nggak perlu audisi segala macem. Cuman gimana caranya supaya mahasiswa ini, gue punya ide nih, caranya nyerahin ke Skystar tuh gimana sih? Kalian bisa jelasin nggak? Iya, jadi aksesnya sebenarnya mudah banget. Ketika kita sudah buka pendaftaran lagi, kita akan sebar informasinya, kita blast, mungkin ada backdrop yang akan kita tempel di mana-mana di UMN. Ya memang cukup dia buka link yang kita sediakan, mereka tinggal isi data diri aja sama permasalahan yang mereka selesaikan apa. Setelah itu tinggal ikuti prosesnya aja. Mulai nanti akan ada proses sosialisasi, kita akan jelaskan dulu. Mereka pengen belajar tapi kan kalau nggak tahu programnya sayang. Justru kita harus bisa mensosialisasikannya dulu, kita baru selesaikan meluruskan apa yang mereka ekspektasikan, baru nanti ada proses seleksi, yaitu kita ada bootcamp. Bootcamp itu ya kita lihat bukan dari ide bisnis yang bagus atau tidak, tapi dilihat dari thought prosesnya, pemikiran dia sebenarnya bisa di mentoring apa enggak, atau dia ternyata punya mental yang oke apa enggak. Karena kan kita bootcamp ini enggak mudah ya, kita kan selama 1 minggu mereka harus masuk terus, mereka harus berpikir terus. Nah itu biasanya seleksi alam juga ada tuh. Bener. Aduh nggak sesuai dengan ekspektasi saya mundur nih, nggak ikut lagi lah bootcampnya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi memang itu nggak cuma di UMN, di luar sana juga pasti juga seperti gitu, itu kan. Kalau nggak sesuai ekspektasi. Nah situ pada proses bootcamp kita ada interview untuk tanya backgroundnya segala macam, baru nanti bisa masuk ke Skystar. Oke, cool. Keren banget. Keren. Thank you banget. Thank you Rey ya. udah datang. Tetap sehat ya Rey ya. Thank you. Thank you. Keren kan? Keren banget. Udah nggak ada alasan lagi untuk nggak masuk UMN sih. Benar. Iya sih. Benar. Jalur profesional bisa, jalur businessman juga bisa. Ya, dan kalian yang punya orang tua kalian punya bisnis juga berupa konvensional ya tadinya. Betul. Ya, dan mau di convert to digital juga, silakan aja, itu gampang banget. Yes. Bisa masuk ke UMN terus Skystar Venture tentunya. Betul. Ya kan? Dan alumni pun bisa. Alumni gitu. pun juga terbuka. Keren. Ya. Oke. Yang penting kalian anak UMN lah. Iya. Ya, mau alumni mau mahasiswa silahkan masuk ke Skystar, itu punya privilege red carpetnya sendiri. Yes. Oke. Dan kerennya lagi, Apa tuh? Pendaftaran masih dibuka. Oh iya, pendaftaran masih dibuka dan masih free ya. Masih ya. free. Bulan ini masih free, bisa langsung cek infonya di www.umn.ac.id. Atau kalian mau langsung daftar silakan langsung Yes. di pmb.umn.ac.id. Yes. Dan jangan lupa kalau misalkan mau pendaftaran itu gratis, sebelum kalian submit di atasnya itu ada kolom kode voucher. Kalian bisa masukin kode vouchernya itu free form. FREEFORM digabung semua, kapital semua. Yes, ya jangan lupa dimasukin. Kalau kalian lupa masukin nanti kalian akan berbayar 200.000, kan sayang banget ya. Betul. Jangan sampai lupa dimasukin. Ya, kode vouchernya. Yes. Ya. Dan kalau misalkan kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut, silakan kalian buka websitenya, tadi udah jelasin sama Kak Evas. Di situ Betul. ada marketingnya, ya Yes. nomor marketing baik banget, atau pop up WhatsApp di situ Langsung gampang. chat aja, Benar, langsung klik, chat. langsung send, langsung Ah, ya.
Kalau mau tatap muka juga bisa. Silakan nanti itu langsung buka linknya di bawah Yes, sini Zoom ya, jadi Yes. langsung tatap muka. Tatap muka langsung, katanya kan malas ya via chat gitu, pegel tangannya, silakan Betul. aja. Atau kalian bisa kunjungin sosial media kita di Yes. Facebook, di YouTube, di Instagram, itu ada di Universitas Multimedia Nusantara. Betul. Dan di Instagram ada satu lagi, di mana? Di @pmb.umn. Pendaftaran yang non-tes juga kita masih buka ya. Yes. Beasiswa masih terbuka lebar, silahkan kalian manfaatin. Caranya gimana? Lihat di website, lihat di sosial media. Yes, semuanya udah lengkap di sana. Beasiswanya berapa? Mau tanya-tanya juga boleh langsung. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di Gua ada di @kevasarifsan. gue di Andrianto GP. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak udah ngikutin podcast kita ya Sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast